Padahal konvensional ini adalah konvensi. Itu dulu adalah kesepakatan. Ketoprak itu alurnya harus ini. 1, 2, 3, 4. Ono jejeran, ono tembang, ono dagelan, ono perangan, ono romantis. Itu konvensi. Makanya dulu ketoprak nasional itu sama. Karena konvensi kesepakatan. Makanya kan jenenge konvensional kan gitu dah. Itu konvensi itu. Wis digarap itu. Nah saya konvensional digarap ning nganggo iki ra entuk iki entuk nganggo gending iki dan bingung. Karena narasumbernya ini ya saya bingung narasumbernya siapa ketoprak konvensional digarap itu. Saya bang ketoprak sebenarnya saya bingung Mas. Anak saya jadi juri, saya bingung. Iki garapan apa konvensional ya? Konvensional digarap iki piye? Pakem saiki ngono. Pakem ketoprak sing piye to? Pakeme sapa saiki? Ada pakem mana ya pakem? Dalang iki Gito ndek pakem dhewe, Seno ndek pakem dhewe, Tejo ndek pakem dhewe. Ketoprak juga begitu, semua punya pakem sendiri-sendiri. Nak donek ngrusak pakem rusak sing endi to? Oke. Sekarang enggak ada ya kesepakatan bersama itu enggak atau ada konvensional Kongres Ketoprak Yogyakarta ora ono ya itu? Enggak ada. Saya sudah mau mengadakan dengan Mas Gigo dari Surakarta. Solo. Terus Pak Ari dari Semarang itu Pak Hadi dari Semarang itu mengadakan kongres ketoprak. Itu penting loh itu. Iya, untuk menyatukan. Iya. Jadi kita punya tolak ukur. Kalau zaman dulu kan politik karena. Oke. Kalau di bahasa itu ada kongres bahasa Jawa. Ada kongres bahasa Indonesia. Kalau sini tadi sih sepertinya hampir nggak ada kongres ya. Karena Orde Baru nggak ada. Kalau dulu kan nggak ada, sebelum Orde Baru kan ada. Oke. Bakoksi itu Badan Koordinasi Ketoprak Seluruh Indonesia. Berarti wis ana organisasinya dulu, Mbak? Sudah. Ning dianggap PKI kan gitu toh. Oke. Underbone kan gitu. Pemirsa, dulu itu Seni Tradisi ternyata sudah punya Bakoksi. Organisasi. Bakoksi Badan Koordinasi Ketoprak Seluruh Indonesia, makanya ada konvensi. Konvensional. Konvensional itu menghasilkan sebuah ketetapan, peraturan-peraturan. Pakem itu. Jadi kalau sekarang kan di dalam festival ketoprak itu terjadi kontroversial, saudara-saudara, itu sebenarnya kepentingan pribadi masing-masing. Akhirnya ya siapa yang kemudian siapa yang waktu itu menjadi narasumber kepentingan personality sebenarnya. Jadi nah itulah dia Pak D. Jadi Mbah. Jadi sebenarnya kita kalau teman-teman muda memang kebingungan. Aku melu kayak beda yo. Aku melu kayak beda. Saya sayangkan dan kasihan pada anak-anak muda ini. Saya selalu sekali anak muda belum media dan sebagainya. Tapi Anda jangan jadi robot lah. Kasihan jadi robot ya coklat yang tengah dan barang itu. Dia mau semantep banget ini baru. Ini karya saya yang terbaru ketoprak ini padahal sudah dilakukan yang dulu-dulu. Karena kecelek mereka sebetulnya. Kalau orang tua biasanya tahu dilakukan gitu. Kalau sekarang dianggap baru oleh anak muda ini karena tidak pernah disebut sejarahnya. Iya. Bahkan ditutup-tutupi kali ya sejarah itu. Enggak tahu ya. Itu bukan masalah saya. Jadi bro, bagi anak muda ya, jadi jangan takut kalau Anda belajar ke A beda, belajar ke B beda. Iya. Ya memang harus belajar begitu supaya Anda justru lebih tahu bro. Betul. Lebih tahu bahwa stylenya beliau itu kayak gini, kalau ikut A itu kayak gitu loh. Iya. Memang nggak apa-apa itu sebagai sebuah perkembangan karena memang seni tradisi pada akhirnya nggak ada pakemnya. Nggak ada pakemnya. Ada di pakemnya. Itu di Jalan Kaliurang itu. Oh, paham. Nggak ada kendir kabeh kan kendir kabeh. Nah, itu tadi nggak ada mungkin saya. Kalau ada pakemnya malah kendir kabeh kayaknya. Iya, mungkin saya berbeda dengan Mas Bondan, berbeda dengan Pak Marwoto, berbeda dengan Pak Dayat kan gitu. Tapi semuanya anak muda itu saya harapkan bisa itu perbedaan nggak apa toh. Nak kayak gini, nak kayak gini itu. Jadi kita punya sendiri. Jadi generasi saya ini menyayangkan sebetulnya kalau anak-anak muda itu sampai terjerumus yang tidak tahu persis. Dia mengatakan bahwa ini sudah mereka lakukan yang benar, padahal itu belum tentu, bukan tidak benar ya, belum tentu benar. Hal yang baru itu belum tentu baru. Ya. Kan gitu. Jadi memang perlu diliterasi nih kayaknya generasi ketoprak kita ya. Perlu diliterasi lah secara personal, mungkin teman-teman ketoprak muda itu perlu baca buku ya seadanya mungkin ya secara. Buku itu yang mengeluarkan siapa dulu, yang ngomong siapa dulu juga berbeda. Pemerintah deh bukunya. Ya, yang ngomong kan bukan pemerintah. Biasanya ada buku yang membuat yang memfasilitasi pemerintah. Bisa ada tuh buku tuh tuntunan seni ketoprak itu ada loh deh. Memfasilitasi pemerintah. Saya ngomong siapa? Narasumbernya pasti ada. Nah, itu kan berbeda-beda narasumbernya saya.
Pak Dayat, Mbak Mas Cidah, mungkin Mas Bondan. Ya mungkin sebagai pengetahuan awal nggak apa-apa ya, sinau baca. Meskipun perlu dikonfirmasi, perlu nyantri, perlu kalau tahu ini kalau tidak sensitif tentang hal politik, ya tadi sudah ada namanya Bakoksi itu, Badan Koordinasi Ketoprak seluruh Indonesia. Sekarang ada di organisasinya paguyuban apa itu? Ketoprak atau paguyuban FKKB Forum Ketoprak. Nah, misalnya itu Ketoprak Bantul. Apakah itu tidak FKKS Forum Ketoprak Sleman itu ada tuh. Bisa. Tapi kan dia tidak bisa menyatu. Oh gitu. Dia sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri dan dia selalu berbeda. Makanya kan dulu itu kan tidak ada perbedaan. Di luar ini silahkan Anda, tapi di dalam ini kita ada punya patokan ini loh, ketoprak ini gitu. Iya ya. Kadang saya ribut juga kalau festival tuh seolah-olah juga giliran gitu loh yang menang tuh. Terasanya begitu. Saya nggak tahu hasilnya. Dan belum sampai terjadi festival bisa diketahui kayak yang menang. Oh gitu ya. Gitu loh, itu bukan saya loh. Saya dapat masukan dari anak, kalau saya dari juri, Pak Nano mesti kayak yang menang. Saya pernah jadi juri di Wonosari, sudah mengatakan kayak mesti yang menang. Lu kok siapa kok yang menentukan yang menang? Enggak menang terus ya. Oh, gitu ya. Gitu. Ternyata saya jurinya enggak menang karena saya juri ini kan saya hanya membaca apa keinginan penyelenggara. Saya hanya untuk menilai, jadi tidak akan menyampuri urusan. Harusnya yang dinilai ya fairnya ya, pertunjukannya itu kualitasnya. Orang nanggo kostumku terus dia elek kostume, orang nanggo naskahku terus dia elek naskahnya ora apik, bukan itu. Jadi bro, teman-teman mungkin dinas ya, mungkin perlulah buat apa ya, organisasi atau paguyuban atau seniman-senimannya sendirilah. Para seniman tadi situ mungkin nggak sih kalau kumpul lagi terus bikin apa bukan paguyuban lah. Kalau paguyuban ya mengguyub-guyub tok atau apa badan yang istilahnya membuat pakem supaya jelas rule of the game-nya itu, rule of art-nya seni tradisi khususnya ketoprak itu biar jelas gitu loh, penting sepertinya Pak Nano ya. Pak Nano mau ya kalau misalnya diajak atau apa gitu. Tapi saya ingatkan loh. Nek kowe ngurusi ketoprak iki luwih angel, luwih gampang kowe ngurusi tentara loh. Tentara siap, komandan, gerak semuanya. Kalau ketoprak belum tentu loh. Berbeda-beda dan sebagainya mesti. Itu harus siap. Itu loh. Kalau Anda akan mengurusi ketoprak, Anda harus siap. Soalnya nanti pasti akan penuh. Wah, penuh. Karena itu tadi beda ngurusi teater. Teater akan bisa, wah, Mas Rendra, WR, Willy, dan anak buahnya sebagainya akan diikuti oleh teman-teman teater kan. Nah, ketoprak sekarang Mas Dayat, Pak Nano, Mas Bondan belum tentu diikuti oleh ketoprak yang lainnya. Nah, itu sulitnya. Karena perkembangan ketoprak dari masyarakat rakyat tadi itu. Punya format yang berbeda-beda tadi. Iya ya. Siapa ini yang kira-kira bisa itu? Angel tuh. Dinas nggak bisa kayaknya. Sebenarnya bisa memfasilitasi. Fasilitasi, kita rebukan orang tidak hanya itu saja, orang tua-tua. Ya, sekarang saya ngerti ketoprak jadi narasumber ketoprak. Iya. Gitu loh. Contohnya siapa itu? Ya saya nggak berani mengatakan itu. Aku dimusuhi ya. Iya ya. Sekarang jangan goblok ya saiki. Mos kowe goblok, mosok juri ketoprak kok harus pemain ketoprak lho, bukan itu. Paling enggak dia yang tahu tentang hal ketoprak karena ini festival ketoprak. Tapi ada juga yang ngelok dengan nanti kalau jurinya orang ketoprak tendensius. Nah, tendensius makanya itu berbeda itu. Makanya dianggap tendensius ini ada orang yang betul-betul jujur, yang betul-betul dia itu netral di situ. Ya yang netral terus dianggap budayawan itu. Nah, netral ini kok kalah karo kuwi wedi karo iki ya. Iya, ini repot. Memang sulit repot sampai sekarang. Ya sekarang biar berjalan ini dan sebagainya. Hanya saya pesan kepada anak muda dan sebagainya, jangan jadi robot. Anda harus berkreativitas dan sebagainya, orang mendikon harus punya kreativitas benar dan jangan gampang percaya. Gitu loh. Bahwa sesuatu yang Anda lakukan itu adalah sesuatu hal yang baru. Suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Gitu. Misalnya soal ini juga ya sepakat teman-teman muda juga harus kayak gitu ya. Misalnya gini Pak Mbah Nano, teman-teman muda ini itu hanya tahunya juga bermain. Kalau bahasanya Simbah tadi menjadi robot itu. Padahal sebenarnya ketoprak kan perlu ya belajar nembang, kemudian perlu belajar nulis naskah mungkin. Siapa tahu tuh Pak De, di antara para pemain itu ada yang senang nulis gitu loh De. Nah itu kalau saya pengalaman dulu di FKKB sebelah selatan itu tuh nggak diajarin deh. Iya. Nggak diajarin, serius nggak diajarin. Pokoknya diperintah itu loh.
Sekarang Kowe kleru kowe ngene gerake wah ngono tok e. Aduh, ribut Ini aku. kan- Padahal aku tuh suka nulis loh, Dek. Serius Iya. aku suka nulis, aku nulis naskah. Sekarang gini aja, Puisi karya juga. aja nulis aja lah. Nah, misalnya gitu loh. Nulis wae harus dan sebagainya. Nanti itu yang menilai itu kan dan orang masyarakat bukan orang per orang kok. Nah, saya Masalah enggak gitu. Oke. Nulis aja. Kalau aku ketoprak Nah. nak dibiayai kalau Anda ikut festival ya harus siap kecewa. Oh. Anda ikut festival aku harus siap Siap kecewa. kecewa ya. Selama ini loh ya. Siap kalah. Nah, siap kalah gitu. Siap menang, siap kalah, siap kecewa. Gitu. Tapi- Adil itu kan nggak sama. Iya, iya. Saya nggak ngarani sia-sia sebagainya. Ini memang Ada. ya saya nak juri saya punya jiwa dan sebagainya. Pribadi itu tidak paling enggak 30% itu masih tertanam di sini kok. Gitu. Aku rasa seneng karo Anes ya ora mungkin tak juarake kan gitu. Masih ada kayak gitu deh. Nah, masih ada itu. Gitu. Tapi sebenarnya itu kan nggak baik, sebenarnya bukan karena Anesnya tapi sebagai perannya apa di sana. Kalau itu memang baik ya, Menangkan gitu ya dia. bukan orangnya loh. Ya jangan sengit personalnya Nah, tapi ya. Tapi ya tolak ukurnya ya dia jadi peran apa gitu loh, Bro. saya mengikuti terus, saya dulu di YouTube ketoprak dan sebagainya bagus. Soalnya gini deh, bagus, ada tapi jiwanya hilang. Oh gitu. Penjiwaannya dan sebagainya karena dia naskah, jadi kaya maca naskah. Kayak ABC dan sebagainya, naskah tidak dijiwai dan sebagainya. Keluar Orang hanya mereka sebagai jiwai. tag ya dia. Semuanya ngomong dengan dan sebagainya tanpa ada nafas, tanpa ada irama dialog, senyuman, tertawa ya dalam naskah itu harus tertawa, kalau enggak ya enggak ada tertawa. Enggak ada di naskah ini enggak ada harus tersenyum ya enggak tersenyum itu. Kan menjadi robot. Ya, yang paling parah itu kalau menurut saya Pak De ya. Apa namanya tuh kalau ngelihat ketoprak itu tuh saya maaf nih agak membandingkan ya. Iya, monggo silakan. Kalau saya misalnya Mbah nonton ketoprak yang sepuh-sepuh itu tuh mereka tuh punya langgam dialog tersendiri loh. Iya, itu. Jadi kayak misalnya apa namanya? Mereka yang sepuh-sepuh tuh kalau berdialog tuh punya langgam tuh loh Pak Produs. Punya nada sendiri, gandemnya ini pas dan sebagainya sebagai apa Meloset, itu yang namanya pas. meloset itu. Tapi kalau saya melihat festival ketoprak itu tuh dialognya sama semua. Sama rata kan? Iya. Anu ngono apa kudu keras. itu. Barangkali kalau dievaluasi itu kan berarti prosesnya yang luput mungkin ya. Proses waktu latihan, proses waktu itu tuh mungkin tidak diajari mungkin ya langgam-langgam di dalam ketoprak itu ada langgam apa saja, terus bagaimana penekanan pada sebuah kalimat tertentu. Kowe iki sebagai iki terus kalimatnya iku kudu ngene itu enggak ada dia. Karena tujuannya berbeda. Festival tujuannya dia kudu menang. Nah ini loh, makanya kudu menang itu dengan jalan apapun dia melakukan. Iya. Dan biasanya instan deh, mohon maaf. Nah, instan. Instan Karena itu kudu menang kuwi lho. latihannya ping 10 itu loh, Dek. Nah, Kan festival repot. kan kira kudu menang loh. Festival Makanya tuh kalau saya sebagai juri saya katakan kepada juri yang lainnya, saya nggak mau dengan nilai. ya. Kesepakatan kita emang 60-90. Tapi nggak mau itu nanti. Apa itu 60 90 itu piye, Dek? Kan kesepakatan kita harus nilainya 60-90. Karena kepentingan untuk jenjang. 60 sampai 90. Oh, nilainya itu 60 sampai 90. Ya, Oh, oke. untuk jenjang nantinya juara-juara karena di kriteria di sini ada ketentuan jenjang juara 1 itu untuk menentukan juara. Oh, kuantitatif toh. Nah, tapi bukan itu. Hmm. Lah kok aku iso nilai Anes kuwi 80, tak nilai 80 si Hasbi satu misal, saya nilai 60, saka ngendi nilai itu? Saya tanyakan saka ngendi? Ya saka kesepakatan 60 enggak begitu. Nilai penilaiannya Anda itu bisa nilai 80 ki apa toh? kudu bisa njelaske. Menjelaskan. Kualitatif Nah, lah. kalau saya kekurangan dan kelebihan menjadi nilai. Oh, kekurangannya si Anes itu, kelebihannya si Hasbi itu. Kelebihan badan. Kelebihannya Hasbi itu, kekurangannya si Anes ini menjadi nilai. Itu nanti. Delok sih. Karena ini pertunjukan. Enggak bisa lewat angka doang. Enggak bisa angka, nggak bisa dinilai, pertunjukan nggak bisa dinilai. Gitu kan. Saya muni apik, Anda belum tentu apik. Tapi saya mengatakan bahwa ini kriteria dari panitia seperti inilah pelaksana yang diinginkan. Paling enggak mendekati itu. Kekurangan dan kelebihannya memang ada. Kudu ngaku keprak, kudu nembang. Nah, itu loh. Nah, itu kan. Itu enggak Kan tahu enggak loh, tahu. akta sekarang tuh enggak tahu. Enggak Soalnya tahu. tahu cuman diperintah doang. Misalnya keprak dalam ketoprak itu fungsinya untuk apa gitu loh. Itu Mbah itu kan tidak pernah dijelaskan di Kalau kalangan ketoprak muda. dulu itu untuk penekanan-penekanan. Karena dulu tidak pernah ada latihan improvisasi. Antara penata iringan dan penata sutradara nggak pernah ketemu. Jadi penata iringan tinggal manut keprake yang duk oke. Nah, gitu dah.
Lah tuk kaget mesti tuk ndang mesti gitu. Wes enggak akan tok ra mungkin pengendang zaman tradisi lho, enggak mungkin ndang. Tak tuk ndang tak kaget. Karena tidak bisa latihan. Yang tahu sutradaranya iki kaget. Iringane melu. Jadi dulu makanya diadap dulu ada sutradara. Namanya dulu master. Apa itu, Dek? Mister. Mister itu sutradara. Nah, sutradara itu yang menguasai makanya Raja Semalam. Sutradara itu. Waktu itu master. Terus baru itu dalang. Loh, dalang wayang. Nah, dalang ketoprak. Oh, ketoprak dalangi toh. Ada istilah dalang ya ketoprak. Iya, saya dalangi itu, ngowosi. Gitu ya. Terus baru sekarang ini setelah ada festival dan sebagainya, majunya ini ada masuknya dramaturgi ini ada sutradara. Dalang sama tadi apa, Dek? Ngowosi. Itu posisinya di mana pas pentas, Dek? Loh, dia ngowosi padane kowe dadi temenggung iki ya, kan tidak ada naskah. Kowe dadi temenggung iki, kowe engko sowan nang ngene Kanjeng Panembahan Senopati. Kowe laporan tembung Wiraguna, kowe sisa bedah pati. Kowe iso mbayang Rara Mendut. Ning Rara Mendut tak jaluk karo si Senopati. Senopati engko apa nglilani si Rara Mendut itu dibagi diparingke jeneng di anuke dibayang karo si Wiraguna. Ah itu ada kembangkan. Oke. Makanya jiwa toh. Ya, tidak harus A B C D E nak itu. Nak naskah kan A B C D E harus itu. Iya. Nak ning depan enggak. Dan modelnya perintah sama sutradara sekarang. Iya, perintah. Namanya Ya, improvisasi, maka jiwai betul. Harus tahu bener ngeprek dulu. Ceritane itu harus tahu bener. Ceritane ki apa, aku apa karakterku, aku dadi apa, aku ngomong karo sapa. Keadaane kaya ngopo itu harus tahu pemain itu. Kalau enggak tahu ya kalau istilah hari ini mungkin bedah naskah itu penting ya. Penting. Karakter sekarang. Karakter itu harus diberitahu. Karakter tokoh yang dimainkan. Karakter tokoh yang dimainkan. Terus saya itu nanti ketemu siapa, apa yang saya rembuk. Mungkin malah justru cerita aslinya itu gimana gitu sebagai patokan dulu mungkin Pak. Iya. Pak De ya. Nah ceritanya udah tahu semuanya toh. Yang tadi di situ ya. Iya, yang dulu kan itu. Karena setiap malam kita lakukan itu. Ya kasih apal. 90 wis sudah hafal ceritanya iki yang ngono. Cerita iki wis kalau orang-orang ketoprak zaman dulu tuh cerita itu sudah suatu yang nges menjadi istilahnya blangkon. Oh. Blangkonane ngene iki. Nak penangsang karo Hadi Wijaya iki blangkonane ngene iki. Keris apuh iki linggo ra ijazah linggo. Ada ya. Blangkonan namanya. Terus ada yang namanya keemasan, adegan keemasan. Di mana itu adegan keemasan, suatu cerita itu ada adegan keemasan. Nah, itu penting loh Mogi. Misalnya gini teman-teman. Bahkan pelaku-pelaku ketoprak kita itu yang muda terutama. Saya sendiri misalnya pengalaman pernah main ketoprak ya di sebelah selatan sana. Itu bahkan sampai tidak tahu loh bahwa kostum itu mencerminkan zaman, kostum itu mencerminkan posisi ya dia. Ya itu yang kalau batik apa namanya itu? Bawahan itu apa Mas? Batik. Jariknya itu kan punya motif dan punya arti gitu loh. Itu. Anak-anak muda itu enggak tahu. Aku aja enggak tahu loh itu Pak Nono. Sekarang ya gitu sama kata Festival Ketoprak ada penata kostum terbaik. Ning sebagai penata kostum saya tidak tahu karena menyewa. Mana sing disewake gitu loh. Dan parahnya membodohi kalau saya itu. Nah itu, jadi tidak dibocorkan gitu loh Pak Ano. Harusnya kan gini, mohon maaf ya kalau idealnya nih ya mengembangkan seni tradisi, misalnya mengembangkan ketoprak gitu ya, itu idealnya kalau saya itu tuh harus tahu semua Pak Nano. Iya. Misalnya harus tahu bahwa ketoprak itu seni tradisi, sejarahnya begini, harus tahu ceritanya A I U E O, harus tahu konvensional dan garapan, harus tahu apa itu kostumnya, bahkan sampai subosito, penghormatan kepada raja dan tidak bahasa sikap tubuh dan sebagainya harus tahu. Tapi itu tidak terjadi kecuali hanya di workshop yang hanya 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan itu penting. Menurut saya mengembangkan seperti itu enggak umur panjang. Jadi hanya soal dasar tok. Padahal kalau pelaku itu enggak boleh lah sinau dasar. Kalau hanya dibekali dasar, saya pikir dia melakukannya jameng pada taraf dasar gitu loh. Lah piye seni tradisi, piye le Anes Arab dadi seniman ketoprak sing ngasih sing ngasih tradisi tes nek misalnya aku mung diajari kaya ngono. Loh, bener saya yang salah. Ya kowe kudune meguru no karo AIWO loh. Ini bukan soal merguru, persoalannya ini kemudian didanai gitu loh menggunakan dana rakyat dan lain sebagainya. Ini bukan soal itu, Bro. Bukan soal itu. Kan
ini kan ada programnya ya, di workshop 3 hari, cuma 3 hari. Bagi saya seni tadi situ tidak bisa dikalkulasi begitu. Workshop A, workshop B, nah, perlu berkala, dibina secara sistem cantrik atau sistem sanggar ketoprak di zaman dulu gitu loh. Penggodokannya itu biar apa namanya? Biar total, sehingga kemampuan pelaku aktor muda itu enggak nanggung. Aku tuh terus terang waktu itu juga merasa tidak dapat apa-apa gitu, senau Ya melu ketoprak tuh, melu tuh. Ya melu deh. Seneng tidak melu. sampai apa? Seneng aku main ketoprak kan itu. Tidak sampai darah daging itu loh. Iya, tidak darah Tapi daging. pendapatnya kalau idealnya mengembangkan kesenian tadi sih wabil khusus kepada ketopraknya. Ya gini, kalau saya pengembangan zaman ini kan kita harus membaca liturgi dan sebagainya, sejarah lah. Kalau dulu penangsang zaman saya dulu ketoprak dan sebagainya, kan penangsang itu dianggap tokoh antagonis. Nah neng panggung dan sebagainya antagonis ya mesti berasa istilah gitu loh. Kena abang, brungose kuantun jebul dan sebagainya ben ketok serem. Ketok berasa antagonis dan sebagainya. Pengembangan setelah saya observasi dan sebagainya ternyata enggak begitu. Penangsang itu usianya meninggal itu 27 tahun. Dia masih trah tos dari Demak Bintoro, sakarane ya piyayi. Gitu loh. Jadi dia hanya kalau zaman sekarang ini dia punya penyakit yang namanya darah tinggi, budrekan. Itu waktu itu dia ingin mencapai keinginan menduduki kekuasaan karena mengira bahwa itu adalah warisan ayahnya. Dia menggerakkan para Bromo-Corah istilahnya di Bedhokan Senori dan sebagainya itu gali-gali wong sing ora dan sebagainya. Makanya jenenge Soreng. Itu kan zaman dulu kan digambarke wong biasa ketuane gali tapi setelah kembangkan enggak begitu. Ternyata dia juga bisa. Hanya karakter jangan bilang karakter dia sebagai emosian. Sebagai sok anak muda pengen kuasa dan sebagainya karena dia kalau sekarang juru kuncinya ngomong saya itu dia punya kalau sekarang itu ya budrek. Darah tinggi. Satu berarti literasi tentang pengetahuan cerita ya dia. Itu Ya. penting dikembangkan lagi kalau perlu ngolah dari berbagai sumber gitu ya. Yang lain deh apa yang perlu dikembangkan misalnya kemampuan atau apa? Kemampuan harus latihannya dikembangkan. kudu Ya, jangan hanya sekedar Anda membaca naskah. Gitu loh. Naskah itu kalau saya ngajar ini naskah ini hanya untuk patokan saja, bisa Anda kembangkan. Ditambah dan dikurangi kalau enggak enak dan sebagainya. Dan kalau saya menyutradarai dan sebagainya, pemain itu saya loskan dulu. Setelah itu saya baru bisa beri pengertian. Diloske ben bebas malah sinau. Bebas dulu. Oke. Setelah bebas harus baru kita batasi tentu nak bagus ini nak iso orang ini. Bukan saya menyuruh mereka pas dialog iki kowe ngadeg. Pas dialog kowe mlaku, itu akan kaku. Belum tentu jiwa saya pas aku dialog ini aku kudu ngadeg loh. Ya, bener enggak? betul. Nyun pangapunten dalam sewu paman. Kula iso ngadeg penak. Ning karo dalange aja ngadeg sik engko ngadeg engko padahal penakku ngadeg iki. Satu misal tuh, move penakku ini. Jiwa namanya jiwa itu, bukan robot. Jiwa iya biar sebagainya. Hanya kalau biasanya anak-anak sekarang itu kan terus tanggung jadi overlap itu ya babaske kan aja itu. Tapi jiwa Anda ini nak naskah wis apal ya dadi takamu. Dudu naskah saya, dudu omongan saya, dudu dialog saya, dialogmu. Nah, wis apa naskah itu, keluarkanlah dialogmu. Jadi ora seperti membaca. Nadanya tidak akan sama. Jadi tetap diokai prakteknya ya. Iya. Ya. Ketoprak itu harus praktek. Kalau soal pengetahuan dasar kostum itu perlu juga dipelajari secara rutin oleh pelaku ketoprak muda kan, dikembangkan gitu loh, Pak. Iya, dikembangkan. Nah, selama ini kan enggak. Saya tuh enggak paham loh. Kostum-kostum ketoprak itu aku ora mudeng loh, Dek. Ketoprak itu biasanya kan kostumnya hanya petani, sederhana mungkin dan sebagainya. Saya malah enggak tahu kalau dulu ketoprak itu petani. Petani. Malah enggak tahu saya. Dulu dari pengamen, dari ketoprak barangan, ketoprak ungkek dan sebagainya itu kan dari petani. Hanya kostumnya itu waktu dulu ya wis stop. Gitu loh. Tapi kan dia berusaha waktu itu bagaimana kostum saya itu berbeda dengan kostum kalau saya itu di tani. Ya nganggo jari, ya ora jari elek, nganggo lurik dan sebagainya, sing ratu yang nganggo kae kan gitu. Ini dikembangkan. Nah, sekarang bisa berkembang dan sebagainya. Ini kita lihat ceritanya karena sekarang fiktif. Aja apa ceritane itu loh. Tapi aja ngapusi nak kuwi masane Islam ya aja oleh nganggo kudungan ya, Dek. Nah, itu
Itu. Ojo dikritik ya dia. Masanya Islam, masa Senopati, masa Sultan Agung, terus dilanggo gedokan itu ya namanya ngapusi arep perkembangan. Masa Islam kok gedokan, dojol klambi dan sebagainya kan. Kan itu kan? Kerajaan Islam. Apa ya mungkin gitu dojol klambi. Enggak lah ya. Nah, dalam realitas aslinya enggak ya. Itu kan itu. Nah, ini aja di Demai itu apa namanya gedok magak dan sebagainya. Itu boleh saja. Itu bagus. Tapi dalam masanya itu masa apa? Masanya itu. Oke. Berganti nih Pak Nano. Sebenarnya apa pandangannya Pak Nano dalam seni tradisi, support dan dukungan dari masyarakat sebenarnya udah cukup ya? Cukup. Juga masyarakat itu cukup. Hanya pelakunya ini yang gimana ya? Ya itu tadi baru ingin sesuatu yang wah, belum mereka jiwai. Betul jiwai. Terus mereka tekuni bener. Support dari pemerintah juga bagus nih kayaknya. Bagus. Ada rutinan sekarang tuh. Bagus. Hanya bagus, pemerintah bagus. Hanya kalau tradisi ya mungkin harus dibedakan dengan yang modern lah. Oke. Kalau baik tradisi, dalam segi proses ya. Iya. Maupun dalam segi pementasan. Ya. Bagainya harus prosesnya sama dengan modern mengikuti itu ya banyak yang tidak bisa mengikuti itu. Kan gitu kan? Itu yang nanti yang bisa ikuti ya anak-anak akademisi dan sebagainya. Toprak ya toprak yang mengikuti akademisi dan sebagainya, bukan toprak daripada sumber dasarnya kan gitu. Nah ini. Saya tetap itu deh. Mengembangkan ketoprak itu tetap harus nyantrek nih saya deh. Itu. Tetap harus nyantrek deh, datang terus belajar tentang. Maksudnya jangan hanya saya dulu juga berguru dengan orang, saya dengan guru saya ada Pak Agil, ada Pak Dayat, ada Pak Rusta. Itu banyak guru-guru saya dulu. Oh nak kayak gini nih, formatnya kayak gini dan sebagainya. Ini saya simpulkan yang baik saya ambil. Gitu loh, menjadi pengalaman saya. Nak saya mengguru itu dari fanatik. Iya. Nah aku ngeritik mereka, kowe nesu karo aku. Aku kritik apa itu Pak ini? Padahal saya itu enggak mengkritik. Nah. Saya memberi pengertian bahwa hal semacam ini jangan Anda keliru. Ya. Anda harus benar-benar cermat. Itu jangan mudah terpesona, jangan mudah terbuai. Bahwa Anda yang lakukan yang terbaru, belum tentu yang terbaru. Ya, dan ya Pak, ketika nyantrek pada satu orang tuh bahayanya dia menjadi anti terhadap tokoh yang lain atau sumber guru yang lain gitu. Ya, perubahan jadi tidak gini, menjadi Pak, pengembangan. Iya, saya kadang tuh kalau melihat ketoprak yang begitu, itu sepertinya tuh agak ngegap gitu dan itu malah justru merusak dinamika seni tradisi. Nah, kemudian menimbulkan kayak gini, misalnya Mas Hasfi ini udah ikut ketoprak B, itu nggak boleh ikut ketoprak A, bocah kae, sentimennya kemudian beralih kepada profesi, hak pribadi gitu loh, kan repot banget. Kemudian jujur aku ora oleh sinau ketoprak ning ngono karena wis tahu sinau di sana gitu loh Pak Nano. Itu kan enggak baik juga untuk anak muda. Makanya saya misalnya anak muda tuh kok dilarang-larang di sana, wis kowe melu kene wae rasa melu kono gitu loh. Makanya saya independen saja kan sekarang. Saya ora kumpul kono, ora melu grup kono, ora grup ini dan sebagainya. Gitu. Saya punya format sendiri. Saya ketoprak model kalau saya. Oh, gimana? Itu menarik itu. Ketoprak model itu kan berganti-ganti toh. Model tidak akan abadi toh.